Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya kita sudah memasuki bulan Juli di minggu yang pertama. Sungguh adalah anugerah Tuhan, kita masih tetap boleh beribadah pada Tuhan, baik di tempat ini, baik di rumah sekalian. Dan kita bersyukur Tuhan sudah memelihara kita melalui satu bulan yang lalu. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan kita. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 26. Mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, Allah atas semesta alam, Allah atas semua kami, yang kami kenal, kami sembah dalam Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk anugerah-Mu sekali lagi menghimpunkan kami untuk datang beribadah, baik di dalam rumah Tuhan ini, maupun di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan, untuk kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan. Tuhan, terima kasih. Saat kami datang Tuhan, kami juga mengingat
Mungkin ada beberapa saudara kami yang tidak bisa beribadah baik di rumah maupun di tempat ini, yang dalam keadaan sakit. Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang akan menolong mereka, memberi kekuatan, memberi jamahan. Khususnya untuk Pendeta Yudas, Tuhan juga memberi kekuatan, kesehatan, pulih kembali ya Tuhan, supaya dia kembali boleh melayani-Mu, melayani jemaat di tempat ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat yang sedang bergumul, baik dalam pekerjaan mereka. Tuhan, tolong dia Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan yang akan membuka jalan, membuka peluang-peluang pekerjaan yang lebih baik untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami berjuang untuk melawan COVID ini. Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemerintah, untuk gugus tugas, untuk semua masyarakat yang sudah terlibat. Kami berdoa Tuhan terus yang menolong ya Bapak, supaya sekali lagi kami boleh bekerja sama, kami boleh dengan disiplin, dengan tekun, kami boleh bersama-sama mengalahkan COVID ini dan bangsa negara kami boleh keluar dari pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk ibadah pagi ini, mohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguduskan ibadah ini, Tuhan menguduskan, mengampuni setiap dosa kami, supaya kami layak datang untuk beribadah dan melayani-Mu. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan dalam ibadah ini, dan setiap jemaat-Mu sungguh boleh disapa, boleh bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan juga menyanyi pujian nomor 50. Firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berilah air kepada kami supaya kami minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari para tua-tua jemaat Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Tuhan di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Cuman kasih oleh Tuhan, 3 minggu ini kita mempelajari satu bagian dalam sejarah hidup Israel ketika keluar dari Mesir, di mana bagian ini sebenarnya merupakan bagian yang utuh. Orang Israel keluar dari Mesir, titik terakhir mereka benar-benar lepas dari Mesir adalah ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Dan Tuhan menutup air itu yang tadinya terbelah, lalu seluruh Firaun dan tentaranya kemudian binasa. Jadi mereka masuk babak yang baru, benar-benar baru. Nah, di babak baru ini mereka berjalan dengan satu sasaran, yaitu Gunung Sinai. Apa itu Gunung Sinai? Adalah gunung tempat bangsa Israel akan bertemu dengan Tuhan, mengikat perjanjian dengan Tuhan. Di sana secara resmi Tuhan akan mengatakan kepada Israel, aku akan menjadi Allahmu yang akan melindungimu, yang akan memimpinmu, memberkatimu, dan engkau akan menjadi umatku. Engkau akan menjadi umat kesayanganku. Tetapi perjanjian ini, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan mau buat perjanjian ini, tapi dengan satu syarat, yaitu Israel harus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Pada saat mereka taat, mereka tetap ada di dalam perjanjian. Nah, dalam perjalanan keluar ini bisa dikatakan 3 kisah 2 minggu lalu dan minggu ini adalah satu latihan ketaatan. Ya, banyak hal beberapa kali kita dengar mengenai ketaatan. Di kisah pertama, ketika air pahit yang mereka terima, ya, di Mara itu, Tuhan mengatakan, aku mau mencobai apakah mereka taat kepada perintahku. Minggu lalu, di mana ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan memberi roti, Tuhan memberi perintah. Kalian boleh mengumpulkan roti sampai hari ke-6. Hari ke-6 ambil 2 kali. Karena hari ke-7 adalah hari Sabat. Kalian harus taat beristirahat pada saat itu, beribadah kepada Tuhan. Dan Israel ada yang taat, ada yang tidak taat, Tuhan murka. Ya. Nah, bagian ketiga ini adalah training ketiga mereka untuk taat. Kembali kata taat itu kita bisa melihat, dan di dalam taat itu ada perintah Tuhan yang akan diberikan. Ya. Ada yang orang menyebut ini 3 episode ini adalah latihan ketaatan, latihan percaya kepada Tuhan. Trust, obey. Jadi percaya dan taat. Ya, kita punya lagu yang baik di KPPK, percaya dan taat. Karena hanya itu saja kita bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, ini ada yang menyebut ini episode percaya dan taat. Ada yang menyebut episode ini sebagai episode bersungut-sungut karena 3 kisah ini selalu ada bersungut-sungut. Nah, minggu ini sampai kepada satu tempat namanya Rafidim. Mereka menjadi haus. Mereka nggak ada minum. Kembali apa yang dilakukan? Bertengkar dengan Musa. Bersungut-sungut kepada Musa. Ya. Bahkan orang Israel ini memang, ini mungkin kalau bayi ya, saya bayangkan ini ya. Ini bayi ini kan dilatih oleh orang tua supaya makin pintar, makin kuat, makin bisa berjalan, makin bisa berpikir. Tapi Israel ini udah 2 kali dilatih ini masih gagal. Ketika mereka haus, mereka langsung hilang akal sehatnya. Lalu bertengkar, lalu minta mati kepada Musa. Ya, saya kalau membaca ayat 3 itu sedih gitu ya. Mereka berpikir, aduh, lebih baik kami balik ke Mesir, walaupun di sana Firaun kejam, walaupun kami jadi budak, walaupun kami nggak ada apa-apanya, walaupun kami nggak punya kebebasan, tapi kami dapat minum. Waktu minggu lalu, dia marah kepada Musa, lebih baik kami pulang ke Firaun, kami mati di Mesir, tapi kami kenyang. Nah, ini bangsa Israel ini memang, kalau bahasa Alkitab dalam beberapa bagian, ini
keras tengkuknya ya, susah dikasih tahu, susah diajar, ya, degil hatinya. Sudah pengalaman itu begitu luar biasa, tapi masih minta balik. Bayangkan saudara, lebih baik mati tapi perut kenyang. Bukan orang berpikir lebih baik aku menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang merdeka, tidak lagi dijajah, bangsa yang diberkati, tapi enggak. Karena makan, mereka memilih mati. Karena haus, mereka memilih kembali. Nah saudara, ini memang pengalaman Israel. Nanti kita lihat di puncaknya ini. Tapi kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa, baiklah kalau memang seperti itu. Kamu bawa tongkatmu, ya tongkat yang dipakai untuk membelah sungai Nil itu, bawalah ke depan, berjalan ke depan, bertemu dengan gunung Horeb. Ya, kelihatannya pegunungan itu cukup besar. Bertemu dengan gunung Horeb, lalu di batu-batu itu, pukullah tongkat itu, nanti air akan keluar. Dan Musa apa yang lakukan? Musa itu melakukan demikian. Ya, firman Tuhan mengatakan demikianlah Musa lakukan. Nah, Bapak Ibu, episode ini memberi satu kontras begini. Musa itu jadi tokoh yang taat, ya, yang taat. Musa melakukan seperti yang dilakukan. Ya, memang di ulangan itu ada sedikit catatan bahwa Musa ini sebenarnya Tuhan juga komplain kepada Musa. Tapi Musa di bagian ini Musa melakukan apa yang Tuhan beritahu dan air itu keluar. Tapi Israel apa? Israel tidak taat kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka minta mati, saudara. Saudara, sampai di ayat yang ke-7, ya. Di ayat yang ke-7, firman Tuhan ini mengatakan begini. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, ini adalah satu kesimpulan dari 3 episode ini, karena mulai minggu depan itu mereka udah masuk dalam latihan yang lain. Mereka akan berperang dengan orang Amalek. Tapi 3 latihan ini diberi kesimpulan bahwa apa? Bisa dibilang orang Israel ini masih gagal. Ya. Tempat itu namanya Rafidim. Ya, nama kalau cari di istilahnya kalau di peta zaman dulu Rafidim. Tapi orang Israel diberi nama Massa dan Meribah. Nah ini sebenarnya nama ini punya makna. Massa itu dari ada kaitan dengan arti mencobai. Makanya di sana dikatakan di sanalah orang Israel mencobai Tuhan. Jadi udah jadi satu tempat yang peringatan, tapi peringatan untuk sesuatu yang buruk. Ya, mereka mencobai Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan Meribah. Meribah itu dari ada kata yang di dalamnya itu mengerti tempat mereka bertengkar, bersungut-sungut. Ya, jadi Rafidim nama itu diberi satu nama oleh dalam sejarah orang Israel disebut Massa dan Meribah karena mengingatkan gagalnya orang Israel. Mereka mencobai Tuhan sampai mereka mengatakan begini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Soalnya ini kalimat yang sangat keras buat seorang Israel yang sudah sekian Tuhan sudah lakukan begitu luar biasa kepada mereka. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu maksudnya, adakah Tuhan hadir bersama kita? Atau adakah Tuhan menyertai kita atau tidak? Jadi, bayangannya orang pada masa lalu, kalau Tuhan menyertai itu, Tuhan hadir bersama dengan mereka dalam perjalanan mereka. Jadi ketika mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Itu mereka tuh samanya mengatakan, Tuhan menyertai kita enggak sih? Tuhan memberkati kita enggak sih? Tuhan sayang sama kita nggak sih? Tuhan selalu bersama dengan kita atau tidak? Nah, saudara, kalau hanya ini kalimat ini menjadi kuat ketika kalau kita pikir betapa hebatnya apa yang Tuhan sudah lakukan itu di masa sebelumnya. Kita kalau nonton film itu kita putar cepat kembali. Mulai dari Tuhan memanggil Musa, Tuhan memberikan beberapa tanda, ya. Tongkat menjadi ular, semak menyala tapi tidak terbakar. Sampai Musa datang ke Firaun, 10 tulah. Itu Tuhan lakukan untuk Israel. Itu menunjukkan Tuhan beserta dengan Israel.
Tuhan ada hadir bersama Israel. Tapi bisa-bisanya Israel di akhir perjalanan ini mengatakan, Tuhan menyertai kita nggak sih sebenarnya? Karena ini iman yang Israel ini memang benar-benar satu titik yang sangat menyedihkan. 10 tulah, saudara. Belum lagi mengingat tulah yang ke-10. Kita renungkan itu. Betapa hebatnya tulah ke-10 itu. Sampai Firaun harus mengatakan, dan bangsa Israel malam-malam mengatakan kepada orang Israel, orang Mesir mengatakan kepada orang Israel, sudah pergi. Kami tidak berani. 10 tulah ke-10. Bahkan yang baru-baru saja, ini memang kalau di sejarah mungkin beberapa bulan ya, dari mulai mereka menyeberangi Laut Teberau, itu ajaib luar biasa, bukan? Laut dibelah menjadi tanah kering, mereka bisa berjalan, lalu ketika Firaun mau mengejar mereka, Tuhan menutup, dan mereka selamat. Totally, secara sepenuhnya mereka selamat. Firaun sudah mati. Tapi saudara, bisa-bisanya Israel berkata, Tuhan menyertai kita enggak sih? Hanya karena haus, hanya karena susah, hanya karena susah sedikit kalau mau dibilang. Oke lah, susahnya banyak gitu ya. Di padang gurun kalau nggak ada haus kan orang kan takut mati. Susah sih memang sudah. Tapi seberapa susahnya sampai mereka melupakan betapa Tuhan sudah menyertai mereka, itu luar biasa. Terus mereka kasih Tuhan. Ini menjadi peringatan. Sedih kalau catatan Alkitabnya mengatakan begini ya. Tiap kali kalau orang Israel sampai ke Rafidim, lalu mereka ingat itu Masa dan Meriba, mereka pasti akan merasa malu. Ya, setelah mereka mungkin generasi kemudian kan, anaknya, cucunya akan malu. Bagaimana mungkin nenek moyang kami sampai hilang imannya kepada Tuhan, baru saja dikeluarkan dari Laut Teberau, tapi hilang imannya karena kesusahan, karena kehausan. Nah, saudara, itu yang menjadi satu tugu atau nama peringatan yang membuat malu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, mungkin ini sejarah sudah terjadi. Yang kita bisa lakukan, orang Israel maupun kita, adalah buat anak Israel belajar supaya ini tidak terulang. Sesuai yang kasih Tuhan, hari ini kita ini banyak kesusahan, ya, banyak kesulitan. Ketika kita kesulitan, mungkin kita akan berseru kepada Tuhan, di mana Engkau? Mungkin sakit, mungkin yang paling ini adalah pekerjaan, ya bersyukur mendengar bahwa ya, ini sebagian kita Tuhan terpelihara pekerjaan kita. Tapi banyak hal yang sulit, hidup menjadi sulit, barang menjadi naik, mungkin gaji dipotong. Tapi saudara, apakah pada titik kesulitan seperti ini kita ini akan seperti orang Israel? Kita lupa bahwa sebelum masa yang lalu itu Tuhan itu sudah memberkati kita, menyertai kita luar biasa. Saya kira saya berharap kita tidak lupa sih. Sehingga walaupun hari ini kita sulit, tapi kita nggak hilang percaya kepada Tuhan. Apalagi kemudian bertengkar, apalagi mencobai Tuhan. Hilang kita percaya pada Tuhan. Hilang rasa taat kepada firman Tuhan. Lalu kita tidak lagi mau taat firman Tuhan. Tidak, saudara. Karena ketika titik seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Lagu 50 ini sungguh mengajar kita. Hitung berkatmu. Jangan kita hanya fokus kepada titik saat ini, lalu kita mulai berkeluh kesah, lalu kita mulai ngomong sesuatu yang melakukan sesuatu yang mungkin kita sesali kemudian, seperti keturunan Israel. Tapi kalau kita sedang susah, saudara ingat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Timotius mengatakan Tuhan itu setia, bahkan ketika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia setia, Dia nggak mungkin akan berubah setia kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hitung berkat Tuhan di masa lalu. Bagaimana Tuhan menolong kita, mungkin yang sudah berkeluarga, dari mulai bekerja, bisa berkeluarga, bisa punya anak, sampai hari ini. Hitung berkat Tuhan. Dan kalau hari ini kita mengalami kesusahan, kita akan berkata, puji Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada bersama dengan saya, sekalipun saya mengalami berbagai kesulitan pada hari ini. Karena apa? Tuhan di masa lalu sudah menolong. Tuhan itu setia di masa ini, bahkan di masa yang akan datang.
Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Walaupun hari ini tidak seperti yang kami bayangkan. Ada kesusahan dalam hidup kami. Ada tekanan dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan. Ada ketidakjelasan mengenai masa depan kami. Ada kesulitan dalam studi kami. Tapi Tuhan, kami tidak mau seperti orang Israel yang kemudian bersungut-sungut mencobai Tuhan, tidak taat, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk beriman ya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa hadir tengah-tengah kami, menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di titik yang begitu sulit seperti yang kami alami pada hari ini. Tuhan, tolong kami, kuatkan iman kami untuk tetap percaya dan patuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir maupun yang di rumah, yang dalam pergumulan, supaya mereka tetap boleh melihat Tuhan, Allah Immanuel, yang terus menyertai mereka. Dan mereka tetap boleh percaya, bersandar kepada Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian nomor 109. Bapa kami di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk semua berkat-Mu yang sudah juga Tuhan curahkan dalam hidup kami. Bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati hingga pada penghujung ini. Kiranya nama Tuhan yang terus dimuliakan dalam hidup kami.
Mari jemaat, kita akan tutup ibadah kita dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Dikasih oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan, percayalah kepada Dia, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang berkelimpahan, persekutuan, pertolongan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.